wabarakatuh. Aku Dina Irsalina. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas bab 1 dari buku The Organization of Information yang berjudul Organization of Record Information. Nah, buku ini merupakan panduan komprehensif tentang bagaimana kita mengorganisasi informasi yang tercatat. Nah, pada bab pertama ini sangat penting sebagai pengantar untuk memahami dasar-dasar pengorganisasian informasi. Buku ini ditulis oleh Daniel N. Jorde, Ellen J. Taylor, dan Catherine M. Weiser yang semuanya adalah ahli di bidang manajemen informasi. Dengan bantuan mereka, kita diajak untuk melihat bagaimana informasi yang tercatat diorganisasikan baik dalam dunia fisik maupun digital. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan record information. Secara sederhana, record information adalah segala bentuk informasi yang telah dicatat atau direkam dalam format tertentu. Hal ini bisa berupa berbagai macam data yang kita temui sehari-hari, seperti dokumen tertulis, contohnya buku, laporan, artikel ilmiah, surat kabar, atau file digital seperti dokumen yang disimpan dalam format digital seperti PDF, Word, Excel, serta file gambar dan foto. Kemudian ada rekaman dan suara seperti podcast, rekaman presentasi, film, dan video tutorial. Atau yang terakhir ada gambar dan grafik, contoh foto, diagram, infografis yang mengandung informasi penting. Record information memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama yaitu ada penyimpanan jangka panjang. Nah, informasi yang tercatat bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama dan diakses kapan saja. Nah, hal ini sangat penting untuk referensi di masa depan, pembuktian dalam proses hukum atau penelitian ilmiah. Yang kedua yaitu ada komunikasi dan kolaborasi. Nah, melalui record information kita bisa berbagi pengetahuan dan berkolaborasi dengan orang lain, baik itu di tingkat lokal maupun global. Sebagai contoh, artikel ilmiah yang dipublikasi atau rekaman rapat yang bisa diputar ulang. Selanjutnya ada akuntabilitas dan transparansi. Nah, dokumentasi yang tercatat baik dalam bentuk laporan atau rekaman memungkinkan adanya transparansi dalam organisasi atau institusi. Nah, hal ini membantu pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi keputusan atau tindakan yang telah diambil sebelumnya. Kemudian tentunya ini yang paling penting yaitu aksesibilitas. Nah, terlebih lagi dengan perkembangan teknologi digital, record information ini dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukan informasi tersebut, di mana saja dan kapan saja. Ini menjadikan sumber pengetahuan yang sangat berharga. Jadi secara keseluruhan, record information adalah fondasi dari pengelolaan pengetahuan, pelaporan, pembelajaran, dan dokumentasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, semua informasi yang bisa disimpan dalam bentuk fisik atau digital adalah record information. Sebagai contoh, ketika kita menulis catatan di buku atau menyimpan file di komputer itu tanpa kita sadari kita sedang membuat record information. Selanjutnya, lalu kenapa kita perlu mengorganisasi informasi yang sudah tercatat? Nah, jawabannya adalah ketika informasi tidak terorganisasi dengan baik, kita akan kesulitan untuk menemukannya saat dibutuhkan. Bayangkan jika sebuah perpustakaan tidak memiliki sistem pengorganisasian yang jelas, tentunya pengunjung akan sangat sulit mencari buku yang mereka butuhkan. Jadi pengorganisasian informasi itu penting untuk beberapa alasan. Yang pertama yaitu ada aksesibilitas. Nah, agar informasi dapat ditemukan dengan mudah, misalnya
perpustakaan yang terorganisir dengan baik, kita bisa dengan cepat menemukan buku yang kita cari hanya dengan melihat rak yang sesuai. Selanjutnya ada efisiensi. Jadi pengorganisasian yang baik membantu kita menghemat waktu. Dengan adanya kategori atau sistem pengindeksan, kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk mencari informasi yang tersembunyi atau tidak teratur. Selanjutnya ada pengelolaan yang lebih baik. Jadi pengorganisasian membantu kita menyimpan informasi dengan cara yang sistematis, yang memungkinkan pengelolaan dan pemantauan informasi dalam jangka panjang. Nah, dengan pengorganisasiannya yang baik, kita bisa memastikan bahwa informasi tersebut bisa tetap terjaga dan mudah diakses kapan saja. Selanjutnya, bagaimana proses pengorganisasian informasi tersebut? Nah, mari kita bahas proses pengorganisasian informasi secara mendalam. Nah, pada dasarnya ada beberapa langkah dalam pengorganisasian informasi yang tercatat. Yang pertama, yaitu ada pencatatan informasi. Jadi hal ini adalah langkah pertama di mana informasi yang sudah dicatat atau direkam dalam berbagai format, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Yang kedua, ada klasifikasi. Informasi yang telah tercatat kemudian dikelompokkan dalam kategori tertentu. Misalnya, buku di dalam perpustakaan itu dikelompokkan berdasarkan genre atau subjek tertentu. Yang ketiga, yaitu ada pengindekan. Nah, setelah informasi dikelompokkan, kita memberikan label atau metadata yang mempermudah pencarian. Misalnya artikel ilmiah diberi kata kunci agar bisa ditemukan dengan mudah di basis atau pencarian. Yang keempat, yaitu ada standarisasi. Pengorganisasian yang efektif memerlukan penggunaan sistem yang konsisten dan terstandarisasi. Misalnya ada Dewey Decimal Classification atau yang disingkat sebagai DDC atau System Library of Congress. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi informasi. Jadi, klasifikasi adalah bagian penting dari pengorganisasian informasi. Dalam dunia perpustakaan, klasifikasi adalah proses mengelompokkan informasi berdasarkan kategori atau subjek tertentu. Ini memudahkan pencarian informasi karena kita tahu kemana harus mencari informasi tersebut. Jadi sistem klasifikasi yang umum digunakan antara lain. Yang pertama itu ada Dewey Decimal Classification atau yang disingkat sebagai DDC. Jadi DDC ini adalah sistem yang sering digunakan di perpustakaan umum. Jadi buku-buku dalam perpustakaan itu dikelompokkan berdasarkan angka desimal yang mewakili subjek tertentu seperti 000 untuk buku-buku tentang komputer, 100 untuk filsafat dan seterusnya. Kemudian ada yang kedua, yaitu ada Library of Congress Classification atau yang disingkat sebagai LCC. Jadi sistem ini lebih sering digunakan di perpustakaan akademik dan memiliki sistem pengkodean yang lebih detail dan spesifik untuk berbagai disiplin ilmu. Nah, selain itu ada juga sistem klasifikasi subjek yang lebih fleksibel di mana informasi diorganisasikan berdasarkan tema atau topik yang lebih spesifik. Nah, pentingnya klasifikasi dalam pengorganisasian informasi adalah jadi dengan adanya sistem klasifikasi yang baik, informasi atau sumber daya perpustakaan dapat ditemukan dengan cepat dan mudah. Nah, klasifikasi membantu pembaca atau pengguna perpustakaan untuk menavigasi koleksi yang besar dan beragam dengan lebih efisien. Tanpa sistem klasifikasi, pencarian informasi akan menjadi lebih sulit, terutama di perpustakaan yang memiliki ribuan bahkan jutaan koleksi. Nah, sekarang mari kita bahas tentang pengindekan dan metadata. Jadi pengindekan adalah proses untuk memberikan label atau kata kunci pada informasi agar mudah ditemukan. Misalnya, sebuah artikel ilmiah tentang perubahan iklim akan diindeks dengan kata kunci seperti perubahan iklim, global warming, dan lingkungan.
Nah, metadata di sisi lain adalah data yang mendeskripsikan informasi lainnya. Jadi metadata ini sangat membantu dalam pengorganisasian informasi digital. Contoh seperti judul. Nanti judul, jadi apa judul artikel atau buku tersebut, kemudian penulis, siapa yang menulisnya, kemudian ada tanggal pembuatan, jadi kapan informasi itu dibuat, kemudian ada subjek atau kata kunci, jadi apa topik utama yang dibahas pada artikel atau buku tersebut. Nah, dengan metadata ini kita bisa mempercepat pencarian informasi tanpa harus membaca keseluruhan konten. Pengindekan dan metadata adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam pengorganisasian dan pengelolaan informasi. Nah, pengindekan membantu memberi label pada informasi sehingga dapat ditemukan dengan cepat. Sementara metadata memberikan konteks dan deskripsi tambahan yang membuat pencarian informasi lebih tepat dan relevan. Nah, keduanya ini sangat penting dalam dunia digital saat ini, di mana informasi yang sangat besar dan beragam perlu dikelola dengan cara yang efisien dan mudah diakses. Selanjutnya kita membahas tentang teknologi dalam pengorganisasian informasi. Jadi teknologi memegang peranan yang sangat besar dalam pengorganisasian informasi. Di masa lalu informasi itu diorganisir secara manual. Jadi misalnya melalui kartu katalog di perpustakaan. Namun dengan kemajuan teknologi kita bisa mengorganisasi informasi secara digital. Beberapa contoh teknologi yang digunakan dalam pengorganisasian informasi meliputi, nah yang pertama itu ada perangkat lunak manajemen informasi seperti Integrated Library System atau disingkat sebagai ILS. Jadi yang memungkinkan perpustakaan mengelola koleksi buku dan materi lainnya secara efisien. Yang kemudian ada sistem pengindekan berbasis digital seperti Google Search yang menggunakan algoritma canggih untuk mengindeks miliaran halaman web dan membantu kita menemukan informasi dalam hitungan detik. Selanjutnya ada cloud storage yang memungkinkan penyimpanan data secara terpusat dan dapat diakses kapan saja dari berbagai perangkat. Meskipun pengorganisasian informasi itu sangat penting, namun ada banyak tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Nah, berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengorganisasian informasi. Yang pertama yaitu ada volume informasi yang meningkat. Jadi seiring berkembangnya internet dan teknologi, jumlah informasi yang harus dikelola itu sangat besar. Hal ini menuntut sistem pengorganisasian yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ada keberagaman format informasi. Informasi kini hadir dalam berbagai format, dari bentuk teks hingga multimedia. Jadi setiap format ini memerlukan pendekatan pengorganisasian yang berbeda-beda. Selanjutnya ada standarisasi. Jadi walaupun ada banyak sistem klasifikasi, seringkali organisasi dan institusi tidak memiliki standar yang sama. Nah, hal ini bisa menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan informasi. Sebagai kesimpulan, bab pertama ini memberi kita wawasan dasar tentang bagaimana informasi yang tercatat diorganisasikan. Jadi pengorganisasian informasi adalah proses yang sangat penting, baik itu untuk tujuan pribadi maupun profesional. Dengan pengorganisasian yang baik, kita dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam penggunaan informasi. Selain itu, kita juga dapat melihat bagaimana teknologi telah mempercepat dan mempermudah pengorganisasian informasi serta tantangan yang masih harus dihadapi dalam dunia yang terus berkembang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengorganisasian informasi yang tercatat dan pentingnya proses ini dalam
kehidupan sehari-hari dan dunia profesional. Saya Dina Irsalina, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.